Sahabat Indonesia, sampai juga kita di episode ke-12 Gado-Gado ala Ais Syarif. Dan kali ini saya akan mengulas tentang Bell's palsy, yaitu sebuah kelumpuhan pada wajah dan sifatnya sementara. Nah, bagaimana proses penyembuhan saya? Kita ikuti beberapa tenaga ahli yang menangani ketika saya kena di tahun 2017. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sahabat Indonesia, di tahun 2017 saya terserang Bell's palsy. Waktu itu kejadiannya di kantor dan teman-teman mengajak selfie, tetapi yang saya heran, wajah saya terlihat berbeda. Bibir kiri sisi sebelah kiri ini naik ke atas, lalu wajah saya seperti tidak balance. Dan waktu itu memang saya langsung ke toilet melihat langsung wajah saya seperti apa, dan betul saja bibir sebelah kiri itu seperti naik ke atas gitu. Dan tanpa membuang waktu, pulang dari kantor saya langsung ke dokter, dan ya dokter memberikan antibiotik saat itu dan menyampaikan bahwa saya terserang Bell's palsy. Dan tanpa membuang waktu, selesai dari dokter saya langsung ke akupuntur. Ya, saya akupuntur saat itu. Pas malam harinya saya sulit tidur, dan karena mata tidak bisa dikatup dan selalu berair, lalu telinga sisi sebelah kiri itu pendengarannya sangat kurang. Dan betul-betul waktu itu saya cemas ya, dan juga panik gitu. Tetapi saya berusaha mengontrol diri bahwa saya yakin akan sembuh, dan saya selalu berpikir positif, saya harus sembuh, dan saya betul-betul harus semangat untuk Bell's palsy ini benar-benar tidak ada lagi pada wajah saya. Dan betul saja 2 hari kemudian saya disarankan untuk mengunjungi atau datang ke Mbak Nana Tiko. Itu adalah sebuah terapi kesehatan medis Timur Soki. Halo. Kita ketemu tahun 96. Biar makin cantik. Lebih dari 20 tahun yang lalu loh. Ini ketahuan angkatan, dan sekarang masih ketemu. Mas Ainya masih tetap awet muda dan masih tetap keren, lihat dong gayanya. Selalu bangga dia bisa kenal Mas Ais Syarif di zaman dulu. Saya pun bangga dengan dia, makanya bisa satu-satu. Terima kasih. Terima kasih. Yang dilakukan oleh saya ketika saya menjalankan treatment bersama Mbak Nana Tiko, yaitu ada 3 mesin yang saya lakukan di situ bersama Mbak Nana Tiko ya. Saya posisi kakinya ada di si mesin Soki. Ini adalah salah satu jenis alat perawatan kesehatan yang menggunakan energi gerak dan mengadopsi prinsip gerakan Tai Chi. Jadi betul-betul dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dibuat seolah-olah seperti gerakan ikan. Jadi ini yang membuat saya akhirnya mudah tidur, terus menghilangkan rasa stres yang saya alami ketika itu. Nah, lalu juga saya berbarengan dengan Virsoki. Ini adalah energi panas, juga merupakan energi cahaya sinar kehidupan yang diambil dari bagian sinar matahari. Jadi ketika itu betul-betul tubuh saya berkeringat gitu ya. Jadi mungkin disinilah darah kotor juga keluar, lalu juga saya merasa fit gitu saat itu gitu. Badan saya energinya betul-betul kuat ketika itu. Nah, setelah itu treatment yang dilakukan Mbak Nana Tiko adalah e-power Soki, dan ini juga sebuah energi listrik melalui getaran 70.000 kali per detik di frekuensi yang sama. Dan ini yang saya rasakan bahwa awalnya tuh badan saya bergetar ya, jadi seperti bergetar begitu. Dan akhirnya setelah melakukan baru sekali treatment ini, saya merasakan fisik saya jadi lebih fit, dan saya pelan-pelan mengaca ya, lihat wajah saya, dan itu baru sekali, tapi bibir saya itu rasanya ketika itu betul-betul langsung sedikit turun. Nah, lalu keesokan harinya selalu setiap pagi saya berjemur. Lalu saran dari Mbak Nana Tiko juga
penggantinya juga bisa kita lakukan dengan berenang, dan itu saya lakukan. Jadi berjemur di pagi hari, lalu saya lakukan dengan berenang yang tidak perlu terburu-buru berenangnya, cukup pelan-pelan, tetapi saya merasakan bahwa tulang-tulang saya itu merasakan gerakan air dan gerakan tubuh saya gitu. Dan ini yang saya lakukan nyaris rutin. Dan kalau berjemur tentu saya lakukan setiap pagi. Nah, dalam waktu kurun 2-3 hari saya kembali ke Bananatiko, dan treatmentnya saya lakukan kembali, dan wow, hasilnya begitu 10 hari itu benar-benar total berubah. Wajah saya seolah-olah kembali normal, dan kuping saya atau telinga saya yang awalnya sisi sebelah kiri itu pendengarannya kurang, itu berangsur-angsur pulih kembali gitu. Dan tentunya saya bersyukur ya pada Allah. Dan memang di satu sisi kita jangan sampai putus asa dan jangan sampai kita patah semangat bahwa kita yakin bahwa kita akan sembuh. Jadi itu salah satu dorongan atau spirit untuk kita melangkah bahwa kita akan sehat kembali. Hai, Jumpa lagi dengan Nita Sofiani, Iya. Miss Earth Indonesia 2013. Akhirnya kali kita ketemu lagi ya. Setelah 2013, udah gitu 2014 kita sempat ketemu lagi juga. Dan sebenarnya sering ketemu sih sama Kak Ai ini, cuma biasanya dalam kerjaan aja ya. Dan akhirnya sekarang bisa ngomong bareng. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di India. Di India ya, di Taj Mahal ya, main-main ya ke India ya. Janji. Thank you ya Kak Ai buat hari ini. Sama-sama. Thank you. Sahabat Indonesia, saya masih ada di dapur NTW. Nah, ini saya lagi makan, ada cumi sambal hijau ya Mbak Nana ya. Terus ada juga, ini juga ada ikan asap sulit. Luar biasa rasanya, bumbunya itu benar-benar meresap. Nah, Mbak Nana, kita sambil cerita lagi nih, kan Mbak Nana pasti udah berbagai macam bertemu pasien istilahnya ya. Nah, apa saja ketika pasien yang Mbak temui itu ternyata sembuh total dan sampai sekarang sehat? Nah, boleh nggak Mbak di-sharing untuk sahabat Indonesia semua di sini? Ya, boleh banget. Sebelum makan ya Mbak? Boleh banget karena Ya. itu adalah kebahagiaan aku, Iya, dan aku merasa itu bahwa doaku dijawab Allah. iya. Karena memang aku lihat ini medis timur ini tuh ternyata bisa nangani beberapa penyakit yang medis barat tidak bisa tuntas. Seperti contohnya gula. Iya. Ya kan? Mereka selalu penanganannya dengan insulin yang buatan itu kimia itu merusak ginjal Atau dan sampai cuci sebagainya. darah ya Mbak? Ya, karena insulin itu kan lama-kelamaan dia pakai Iya. kimia itu kuat merusak ginjal. Ginjal rusak akhirnya cuci darah. Betul. Nah, kalau medis timur ini tuh sih kan itu awalnya orang gula itu pankreasnya rusak, tidak bisa memproduksi insulin. Nah, kalau si medis timur ini pankreasnya disehatkan dengan metode panas matahari tadi, infrared dipanaskan dia bergetar, syarafnya begitu, Ya. kemudian diolahragakan, jadi kemudian dia regenerasi sel lagi, ya kan yang aku bilang tadi, Betul, pori-porinya betul, terbuka. betul. Nah, aku saking senangnya tuh aku baru-baru aku coba kan, beberapa teman-temanku di samping aku buka home spa ini, aku Iya. punya home spa, karena Iya. aku bukan dokter, nggak bilang praktek, ya nanti aku bisa tutup lagi sama begini, ya kan? Nah, aku hanya belajar medis timur. Ya, kebetulan memang medis timur di Indonesia kurang populer ya, tapi kalau kita buka di email, di Betul, internet itu betul. sangat. Dan Soki ini teknologinya Jepang, ya. Jadi beberapa nutrisinya dia penemunya ini adalah seorang profesor di Universitas Hokkaido Jepang. Dia riset selama 36 tahun sampai Namanya Soki itu? Ya, Atau betul? enggak. Tadi Bukan, namanya bukan ya? Soki kan awalnya. Soki ini Oh, yang iya. diciptakan adalah yang punya usaha ini, orang Iya. Taiwan. Jadi Iya. awalnya alat ini diciptakan oleh si profesor dari Universitas Hokkaido Jepang. Dia umurnya 32 tahun, dia riset gimana caranya supaya tulang belakang ini bisa membantu organ-organ lain sehat melalui tulang belakang. Iya. Karena konsep medis timur adalah kesehatan manusia 90% tergantung dari tulang belakang. Berarti itu sebenarnya sumbernya. Sumbernya, karena kan tulang belakang luas-luas Iya. nih. Yang luas tuh ada saraf yang ke otak, ke jantung, ke paru-paru. Nah, kalau medis timur bisa dia mempelajari menyehatkan si organnya saja, Iya. tapi saraf yang mencipitnya tidak. Iya. Gitu.
Kalau medistimur total, organnya juga, tapi dengan cara metode alam, Iya. dengan panas matahari, itu, Iya. dengan energi gerak, si mesin, kayak orang Iya. berenang kan kayak ikan Iya, betul, berenang loh betul. gitu. Kemudian energi ion negatif dari daya tarik bumi, Iya. itu kembali ke alam. Aku suka sekali, karena apa? Konsepnya medistimur ini adalah tidak boleh merusak yang ciptaan Allah. Dia jadi gini loh, kalau aku nggak mau menjelekan medis baru, semua Iya. bagus medis Iya. baru apa bagus. Cuman kan kita biasa kalau ke dokter, kamu sakit nih dok, kita dikasih obat untuk menghilangkan Betul, sakit. betul. Bukan sembuh loh, hilang aja sakit. Oke. Kemudian apabila organ kita sudah rusak, ya misalnya ada apa jantungnya, apa klepnya, dioperasi dibuang, ya kan? Terus kandungan adanya diangkat dibuang. Ya. Kalau medistimur konsepnya tidak seperti itu. Ya. Dia tidak boleh membuang sesuatu apapun ciptaan Allah. Jadi Organ diupayakan dulu gitu ya. Ya, Pak, ya? kecuali sesuatu yang tidak harusnya ada seperti tumor, Iya. ada sesuatu Iya. cancer itu boleh diangkat dibuang Iya. nggak apa-apa, tapi jangan organnya itu dirusak. Gitu. Justru diperbaiki, Iya, gitu ya Pak ya. seperti Jadi itu. semuanya itu kembali dari diri kita sendiri. Kita harus semangat, harus yakin bahwa kita akan sembuh. Jadi selalu berpikir positif. Setuju nggak Mbak Nana? Setuju banget, Ya. betul. Jadi memang harus dibangun dari diri kita sendiri ya Mbak, niat dan kita yakin. Misalnya waktu itu benar-benar yakin begitu diinformasikan ke Mbak Nana gitu. Dan saya benar-benar yakin, apalagi Mbak Nana menangani saya itu benar-benar penuh cinta. Saya merasakan kayak mami saya benar-benar waktu mami saya itu cuma membalur kayu putih di badan waktu kita flu, demam. Rasanya Mbak luar biasa kan Mbak. Ini yang saya rasakan ke Mbak Nana seperti itu. Ya. Karena memang aku menanganinya Ayu Ya. itu, karena di samping kita juga Ayu kan udah kayak adik aku ya di Maharija Iya. ya. Iya. Aku kita kenal dari kamu Masih kecil ya Mbak. masih kecil gitu kan. Kalau masih SMA seragam, jadi kita kan deketnya udah lebih dari kakak adik ya. Iya. Kalau di Maharija kita dekatnya seperti Betul. itu ya. Ya. Nah, jadi aku tuh betul-betul kasihan melihat kamu begitu Iya. dan aku tuh pakai hati. Iya. Pakai hati, aku pakai doa, aku tenangkan, aku Iya. matikan lampu, aku tidur kamu, aku tidur pelan-pelan pakai alat itu dengan perasaan. Iya. Jadi dengan perasaan dan dengan ya give love ya. Iya. Iya. Nah, boleh nggak ada pesan untuk masyarakat Indonesia nih? Kan kita harus sehat ya Mbak. Ya, betul. Apalagi sekarang kita lagi melawan COVID-19 ya Mbak Nana ya. Ya. Ada nggak sih pesan dari Mbak Nana Ya. agar kita hidupnya lebih bahagia, lebih sehat juga, dan usia kan terus bertambah nih. Betul. Oke, aku untuk pesan terutama ini dulu deh, untuk yang seusia aku dulu nih Iya. misalnya kan ya. Kita nih hidup ya, mau sehat ataupun tidak itu juga bukan karena pergi ke dokter sakit tidak, Iya. jadi kita sendiri kembali. Iya. Karena apa yang kita bilang kita harus sembuh, Iya. sembuh sehat. Kok kita hidup pun pola hidup kita harus sehat. Iya. Makanan yang kita makan masukkan ke mulut kita itu ke badan kita loh, bukan Betul. hanya enak di lidah. Iya. Kita melihat ini makanan ini untuk badan kita bagus nggak? Iya. Ya kan? Asal enak aja biarin dia mau minyak, mau lemak, mau apa, makan terus ya kan? Kita lihat dalam satu makanan kan ada menu sehat. Iya. Ya, emang kita aduh nggak doyan kan? Ya tapi kamu biasakan pola makannya kebiasaannya makan sehat. Nasinya hanya 1/4, 50% dari piring adalah Iya. sayur. Baru ini boleh ikan ataupun daging ataupun yang lain. Iya. Tapi 50%-nya adalah sayur. Setelah makan kita makan buah. Iya. Karena buah, kenapa makanan kita banyak buah dan sayur? Karena itu adalah serat. Iya. Jadi kita udah tua nih biasanya badannya pembuluh darah kita kental. Ya kayak sabun Betul, cuci betul, kan, betul. dorong sama dia. Iya. Kayak gitu polanya. Kemudian jangan tidur malam. Iya. Ya. Yang saya belajar di medistimur itu organ tubuh kita tuh kalau malam, kenapa manusia butuh tidur? Ya Allah juga memberikan gelap supaya kita Iya. tidur. Tapi Iya. sekarang kan enggak, malam dia keluar. Nggak ada. Iya. Ya, pagi dia tidur. Nah, malam itu contohnya seperti ginjal. Iya. Jam 11 malam dia keluarin racun. Iya. Jadi kayak pabrik tuh dia ngeluarin oli. Jadi Iya, kita harus iya. dalam keadaan tidur. Tapi kalau aku bilang ya, aku beragam agama Islam, mohon maaf ya, bukannya ini. Di Islam tuh dipelajari gini. Ya, kita tuh tidur bangun tahajud jam 3 ya, Iya. jam setengah 3, Iya. jam 2, jam setengah 3. Itu organ-organ kita nanti jantung, paru-paru semuanya, ginjal jam 11 sampai jam ini terus sampai Iya. terakhir gantian tuh organ Iya, keluarin iya. racunnya, kita harus tidur. Itu terakhir tuh jam 2.30 setengah 3-an selesai. Nah pada saat selesai sebetulnya yang bagus tuh gua harus bangun beraktivitas. Iya.
Jadi kalau pagi kayak anakku kan dia begadang lah sekarang. Pagi dia tidur, kan aku baru tidur pagi mah, aku mesti tidur. Salah. Karena apa? Di saat pagi kamu harus aktivitas, tubuhmu harus beraktivitas, gak boleh tidur. Kamu bawa tidur si organ itu organ harus dipakai. Malam harus istirahat kamu pakai. Jadi dunia kebalik. Makanya mereka lama kelamaan suka rusak sistem syaraf otaknya, nggak bisa tidur akhirnya. Karena metabolisme tubuhnya udah rusak, siklus istirahat syarafnya udah rusak. Nah, aku sarankan kita tadi makan ya, kemudian pola istirahat, ya kan? Kita bangun tahajud, sholat malam, ataupun buat mahasiswa yang mau belajar malam. Anaknya temenku tuh di Amerika ada profesor bilang, kamu belajar malam tapi kamu tidur dulu jam 9, jam 10 kamu tidur. Habis sholat isya jam 9 tidur, nanti jam 2, jam setengah 3 kamu bangun. Sesuai dengan Islam juga ada, di kesehatan ada, mungkin di agama lain juga belajar gitu. Itu pola hidup. Tidur itu harus kita cukup, ya kan, pada malam tidur. Kalau ayo malam berapa tidur jam segitu, jangan gitu ya. Oke, terus kemudian makan dan pola istirahat itu aja. Kemudian apa? Nah, satu lagi syarat ini yang dilupakan orang. Gue udah jaga kok makannya, gue udah makan sehat, gue gak makan nasi aja, gue makan sayur, gak ada yang gitu kan. Kita tuh makan nasi sebenarnya cuma sekali, saya makan nasi loh. Nah, kenapa dia masih gak sehat? Kenapa? Nah, seperti guruku, dia orangnya halus perasaan, dia vegetarian, dia udah jaga pola makan, dia udah rajin sholat, udah jaga makan. Kemudian tadi aku bilang tadi apa, tidur juga udah cukup. Kemudian syarat, satu lagi yang ketiga juga penting, kita harus wise, harus berpikir positif. Kita berpikir negatif sama orang, aura negatif di otak kita jadi merusak sistem syaraf. Kita marah, kita emosional. Sekarang ya, habis gue sebel sih, enak aja tuh dia mau lempar apa, misalnya seseorang melakukan tindakan yang menyakiti hati kita. Kita kesel kan? Sebetulnya kita pikir nih, kan yang punya sifat jelek dia, kenapa kita mesti kesel? Nah, dengan kita kesel, sistem syaraf kita juga jadi bermasalah, tegang sini. Itu guruku, dia lagi memberikan training. Kemudian ada orang di daerah, ya mungkin dia attitude atau bagaimana, orang nanti ya udah maki-maki tuh dia. Kamu ya jadinya materialnya ini ditunjuk-tunjuk. Nah, ini guru biasa halus, langsung dia stres. Kalau apa ini dia nggak bisa apa sih? Dia bilang, waduh, ada udah hidup sehat kok. Udah hidup sehat, udah rajin sholat terus, udah makan gitu istirahat. Tiba-tiba dia pulang ke Taiwan, dia pesta. Kata dokter di Taiwan, dokternya apa? Tapi kamu ini ada penyumbatan pasang ring. Oh, dia bingung pasang ring. Kalau dia selama ini diperiksa kekentalan darahnya bagus daripada orang seumur dia. Kamu luar biasa, kekentalan darah pada usia kamu tuh 70, harusnya gini, kamu tuh anak muda. Oke. Kenapa nggak jadi operasi? Ternyata kalau kita berpikir keras, kesel, marah, jadi di sini menekan ke leher, ke sini menekan ke saraf tiroid, ke sini langsung ke jantung, nggak bisa nafas, kena serangan jantung. Coba deh, itu saranku untuk semua sahabat-sahabatnya Ai, sahabat-sahabat aku semua se-Indonesia yang mendengarkan. Kita hidup sehat, pertama jaga makan, pola istirahat dan pikiran. Ini yang suka dilupakan orang. Jangan marah-marah, jangan emosional, gitu ya. Aku tuh kadang-kadang masih emosional, aku ingat kenapa aku harus emosional. Sampai orang-orang di timur, di Jepang, di Taiwan, di Cina, itu mereka sampai bervegetarian. Karena gunanya apa? Karena gen binatang, dia tidak makan binatang, gen binatang itu bikin kita emosional loh. Aku sendiri pengen coba belum bisa memang. Tapi kalau orang masih emosional kan. Aku pun belajar, kita sama-sama belajar. Belajar. Terima kasih. Oke. Sahabat Indonesia, sampai juga kita di penghujung episode ke-12. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk kita semua. Baik sahabat Indonesia, sampaikan salam sayang saya untuk orang-orang terdekat. Bye.